Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas soal OSNK Kimia tahun 2024. Soal yang akan kita bahas adalah soal nomor 3. Mari kita baca dulu soalnya. Kristal logam X disusun oleh sel satuan seperti pada gambar. Ini adalah susunan sel satuan kristal logam X. Jumlah atom X dalam sel satuan tersebut adalah, dan bilangan koordinasi tiap atom X adalah. Baik, di sini ada dua kata kunci, yaitu jumlah atom X dan bilangan koordinasi atom X. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, jumlah atom dalam unit sel kristal. Jumlah atom dalam unit sel kristal itu adalah jumlah partikel X. Ini kan ada lingkaran-lingkaran ya. Ini satu lingkaran ini menyatakan satu atom X. Nah, kalau jumlah atom dalam unit sel kristal itu adalah jumlah atom X yang masuk dalam kubus. Ini kan ada garis putus-putus yang bentuk kubus ya. Sebagian ada yang di luar, sebagian ada yang di dalam. Yang kedua adalah bilangan koordinasi. Nah, apa itu bilangan koordinasi? Nanti akan kita bahas. Kita bahas dulu jumlah atom dalam unit sel kristal. Sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa setiap lingkaran itu menyatakan satu atom X. Ada atom X yang berada di dalam kubus, ada atom X yang berada di luar kubus. Contohnya adalah, ini kan bagian sudut ini, contohnya, tidak semuanya masuk dalam kubus, tapi ada juga bagian yang ada di luar kubus. Kemudian yang ada di atas ini, yang ada di sisi atas kubus, itu tidak semuanya juga masuk ke dalam kubus, tapi ada juga bagian yang di luar. Nah, tapi beberapa atom ini ada semuanya masuk di dalam kubus. Nah, mari kita bahas satu persatu berdasarkan posisinya. Sebenarnya berapa bagian sih yang masuk ke dalam kubus dan berapa bagian yang keluar dari dalam kubus. Kita mulai dari yang tipe atom di sudut kubus. Contoh atom di sudut kubus tuh ini. Ini di sudut, sudut, sudut. Ini sudut juga, sudut, sudut, sudut. Total ada 8 yang di sudut ya. Nah, setiap atom yang ada di sudut kubus itu hanya 1/8 bagian yang masuk dalam unit sel. 7/8 bagian lainnya itu di luar unit sel atau di luar kubus ini. Jadi nanti yang dihitung adalah 1/8 bagian saja untuk atom-atom yang berada di sudut kubus. Nah, tipe yang kedua itu adalah atom yang berada di rusuk kubus. Rusuk kubus itu adalah yang ada di tepat di garis-garis kubus ini, garis putus-putus. Kebetulan sih di struktur kristal ini tidak ada ya. Tapi kalau ada, bagian yang masuk ke dalam kubus hanya 1/4. Tipe ketiga adalah atom yang ada di sisi kubus, yang ada di permukaan sisi kubus atau di pusat permukaan kubus. Ini contohnya yang ini. Ada lagi yang bawah ini. Yang kanan ada juga ini. Ini yang kiri. Harusnya ada lagi yang depan. Nah, ini yang depan. Jadi masing-masing atom hanya setengah bagian yang masuk ke dalam kubus. Terakhir, atom di dalam kubus itu satu bagian atau keseluruhan masuk di dalam kubus. Contohnya adalah yang ini. Ini seluruh bagiannya masuk dalam kubus kan? Nah, berarti setiap satu lingkaran atau satu partikel ini ya satu totalnya yang masuk dalam kubus. Nah, sekarang mari kita hitung satu persatu dimulai dari tipe yang ada di sudut. Ada berapa ini X yang ada di sudut? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Totalnya ada 8 atom yang berada di sudut. Selanjutnya mari kita hitung yang dirusuk. Yang dirusuk ini tidak ada ya. Yang dirusuk tidak ada. Kemudian kita lanjut ke yang di sisi kubus. Di bagian sisi kubus kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Baik, kita tulis dulu di sisi kubus ada 6 partikel. Kemudian yang di dalam kubus
Kita hitung ya, ini tinggal sisanya ini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 partikel di dalam kubus. Berarti total partikel X atau atom X yang ada di dalam kubus, kita bisa hitung, kita simbolkan NX gitu aja ya, jumlah atom X dalam kubus. Pertama bagian sudut, ada 8, dikali bagian yang masuk dalam kubus hanya 1/8, berarti 8 kali 1/8. Ditambah untuk bagian sisi yang masuk adalah setengah bagian, maka jumlahnya 6 dikali setengah bagian yang masuk dalam kubus. Terakhir ditambah bagian dalam kubus, ada 4. Ini karena atom yang berada di dalam kubus ini seluruhnya itu masuk dalam kubus, maka kita nggak usah kali pakai angka apapun, kita kalikan dengan angka 1 ya. Jadi ya tetap 4 yang masuk. Nah sekarang tinggal kita hitung aja, 8/8, 1, 6/2, 3. 1 tambah 3 tambah 4, totalnya adalah 8. So, jumlah atom dalam kubus, jumlah atom X dalam kubus itu adalah 8 atom. Ini adalah jumlah atom X dalam unit sel kristal yang digambarkan di soal. Kemudian sekarang kita lanjut ke bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi bisa didefinisikan sebagai jumlah atom tetangga terdekat. Maksudnya gimana tuh? Nah, mari kita bawa struktur kristalnya di bawah, biar lebih enak kita. Contohnya adalah ini. Kita tinjau satu partikel yang saya arsir merah. Atom terdekat itu ada 1, 2, 3, 4. Berarti bilangan koordinasi X itu adalah 4. Gitu. Kalau misalnya kita tinjau yang atom lain misalnya ya, yang ini, maka dia terlihat di sini atom-atom X yang mengelilinginya, yang terdekat dengan dia, itu adalah 1, 2, 3, 4 juga. Berarti bilangan koordinasi X adalah 4. Sebenarnya teman-teman tidak perlu ngukur benar-benar ya, mana yang paling dekat. Di sini kan pada gambar kristalnya sudah diberikan garis. Nah, kalau ada garis ini berarti dia jaraknya paling dekat. Begitu aja. Jadi tiap atom kan di sini maksimal punya 4 garis kan, maka bilangan koordinasi atom X ini adalah 4. So, kalau di sini ditanya jumlah atom X dan bilangan koordinasinya, maka 8 dan 4. Jawabannya adalah A. Oke, mungkin cukup sekian video pembahasan kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video.